Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang? Di pagi yang cerah ini ketemu lagi kami berdua, Adol Didi Valdian dan Altiara Putri, ngawani pemirsa yang ada di rumah dari jam 9 sampai dengan jam 10. Kita bakal ngebahas tentang yang spesial nih hari ini. Betul. Jadi, Dan cak biasa pemirsa, di pagi hari ini kita sudah persiapan mungkin dari semalam, dan pagi tadi sudah menikmati sarapan dan sudah siap-siap untuk meluncur ke tempat aktivitas, tapi tetap masih bisa nonton 3 segmen untuk Halo Palembang pagi ini live dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita tentunya setiap hari hadir dari pukul 9 sampai pukul 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Jadi pentingnya menjaga stabilitas politik selama periode pemilu di Sumatera Selatan, karena memang 2023 ini sebentar lagi nak selesai ya Cek Didi. Kita ke 2024 menjago Cak Mano mengatasi potensi konflik ini tidak ada di Sumatera Selatan, bukan cuma dari Polri bae, tapi juga kita bakal mengundang narasumber kita yang sudah hadir hari ini untuk ngebahas tentang tema kita, peran dan juga tanggung jawab Kesbangpol dalam menjaga stabilitas politik selama periode pemilu. Betul, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tentunya dengan narasumber kita luar biasa. Nah, kalau puasa kemarin itu lain dandanannya. Betul. Ustadz. Kalau ini kita ngomongin politik. Betul nih, karena jadi ini memang baru dilantik. All topik masuk galau ini. Yaitu siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Haji Muhammad Al-Fajri Zabidi SPD MM MSPDI selaku Kepala Badan Kesbangpol Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan, Pak? Pagi ini? Sudah. Karena memang presenternya memang harus semangat ya Cek Didi. Dari jam 9 sampai dengan jam 10 tuh sejam ngomong luar biasa, harus semangat ya. Baik. Kira-kira nih Pak, semangat pagi ini cak mana Pak? Dari rumah ke kantor terus ke Pal TV, ada tip pagi ini apa Pak? Tip pagi Palembang kulturnya apa? Cuko dak becuko tengah duit. Pas nelan pempek mertua lewat dak ingat lagi. Kira-kira cek. Kira-kira cek. Sudah makan pempek, iya. Sudah ngopi, iya, didoakan oleh keluarga, istri dan anak. Bismillah berangkat ke kantor. Ke kantor. Berarti pagi ngopi ya Pak? Ngopi. Manis atau pahit Pak? Setengah manis, setengah pahit. Oh, karena berlebihan itu tidak bagus Pak ya? Tidak bagus. Tidak bagus. Nah ini Pak Al-Fajri Zabidi, kita manggilnya Pak Al-Fajri atau Pak Zabidi nih Pak? Pak Fajri. Pak Fajri, terkenalnya Pak Fajri. Iya, Pak Fajri ini kan Bapak sebagai Kepala Badan Kesbangpol Sumsel Pak. Cak mana menjaga stabilitas politik yang ada di Sumatera Selatan ini menjelang pemilu di 2024 AG? Betul. Ah iya, jadi terima kasih ya. Tentunya yang pertama izin dengan Pak Gubernur, ya, selaku Bankesbangpol, tentunya tugas Bankesbangpol ini secara regulasi itu sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021. Itulah kira-kira ya tugas dan fungsi dari Badan Kesbangpol. Ya. Apa tugasnya? Yang jelas ya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Gubernur ya di bidang kesatuan badan politik sosial di Sumatera Selatan. Ya. Kemudian masalah fungsinya yang berkaitan dengan materi pagi ini yaitu apa? Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi di bidang wawasan kebangsaan. Dan utamanya tema kita pada pagi hari ini adalah politik dalam negeri. Nah itu. Nah di situ kita mulai pembicaraan, itulah dasar hukum regulasi dalam bekerja Badan Kesbangpol di Sumatera Selatan. Dan kita kaitkan dengan fungsinya komunikasi, harmonisasi, integrasi kepada seluruh stakeholder. Bagaimana kondisi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuannya ada rasa aman, nyaman, khususnya di bidang pelaksanaan politik dalam negeri yang mana tahun ini ya bisa kita katakan tahun politik. Betul. Siapa stakeholder? Jelas kalau dalam negeri institusi ada namanya Kominda, Komunitas Intelijen Daerah. Anggotanya apa? BIN, BAIS, Intelkom Polda, Intelkom Poltabes, FKUB, kemudian masyarakat, kemudian kejaksaan. Nah itulah ruang lingkup komunikasi
kita kerjasama bagaimana Sumatera Selatan ini aman. Kalau aman ya visi misi Pak Gubernur maju untuk semua, insya Allah tercapai. Oke. Nah itu. Pak, bisa dikatakan Pak, tugas-tugas kita ini pelisinya politik ya Pak? Kalau polisi terlalu ekstrim. Iya. Iya, adanya partner terhadap institusi yang ada di Sumatera Selatan ini untuk membantu gubernur menciptakan situasi kondisi agar kondisi Sumatera Selatan ini khususnya dalam hal politik. Ya. Iya, kalau bicara politik itu ada pilkada, Betul. ada pileg, ada pilgub, ada pilbub, ada pilpres. Jadi rakyat berpesta menentukan sikap dan pilihannya, mencari wakil dan pemimpin yang terbaik, baik dan yang terbaik menurut dari masyarakat kita. Itulah ciri demokrasi kan. Oke. Gitu ya Pak ya. Iya. Cik Didi, karena juga stakeholdernya tadi Bapak bilang tadi banyak Cik itu yang sudah bekerja sama. Betul. Nah Pak, kira-kira untuk di tahun, kalau kita di tahun 2024 KG, kita sekarang sudah memasuki tahun politik, kira-kira cak mana Pak situasi politik di Sumatera Selatan kita nih untuk saat ini? Kita berusaha, berdoa, berikhtiar. Kalau bahasa dulu, Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidaklah berubah nasib suatu kaum itu kalau kaum itu tidak yang berusaha. Jadi kita usaha melalui Bankes Bangpol, institusi yang ditunjuk oleh Pak Gubernur ya melalui regulasi tadi. Ya. Kemudian institusi lain ada Polda, ada Pangdam, ada Korem, ada BAIS, ada intelijen. Ini kan institusi pemerintah semua. Betul. Ada KPU, ada Banwaslu, yaitu. Bagaimana kita bekerja sama? Tentunya melalui aturan yang memang sudah ditetapkan, ada aturan mainnya, yaitu sehingga betul-betul pendidikan politik, mulai dari pendidikan politik, pelaksanaan pileg, pilgub, pilpres, sesuai dengan aturan, masyarakat memahami tentang tanggung jawabnya, menggunakan haknya, menunaikan kewajibannya. Betul. Tanggung jawabnya kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada agamanya, kepada bangsa dan negara, dan khususnya kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Jadi itu yang perlu harus disadari setiap masyarakat. Itu kan intinya pendidikan politik. Bagaimana kita memberikan pelajaran dan pemahaman dalam melaksanakan menggunakan hak politiknya. Bahwa dalam hak politik itu ada hak, ada tanggung jawab, dan ada kewajiban. Jangan hak saja, jangan kewajiban saja, jangan tidak ada tanggung jawab. Jadi satu kesatuan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalau tiga ini, maafi muskilan, tidak ada masalah kalau kata orang Arab. Baik, berarti tidak ada golput ya Pak ya, diharapkan ya Pak ya, agaknya ya Pak ya. Ya kalau dia merasa dia ada tanggung jawab. Iya betul. Saatnya dia menentukan pilihan, berarti dia ada tanggung jawab kepada negeri ini. Nah, pilih Pak Fajri. 5 tahun ke depan. Iya. Jalan mulus. Iya, amin. Tapi tadi kan ngomongin soal sinergi bersama dengan stakeholder ya Pak. Kita juga pengen tahu kalau dari program-program Kes Bangpol ini ada nggak sih Pak menuju tahun pemilu ini? Iya. Wah ya, sesuai dengan aturan pendidikan politik kita sudah anggarkan 5 kali. Termasuk kita berdiri di sini, duduk di sini bersama, sama Mbak Tiara, sama Pak Haji. Pak Haji Didi. Pak Didi, Amin. Haji Didi. Amin, ya. Tapi Pak Fajri lah 10 kali. Amin. Lain cerita. Ini adalah salah satu. Jadi adalah salah satu tanggung jawab dari Bapak Gubernur melalui Bankes Bangpol. Kita anggarkan. Ada pendidikan politik, melalui sosial, melalui media elektronik. Nanti kita kepada pemilih pemula, kepada partai politik setelah kita anggarkan. Coba bayangkan. Kita sudah dibantu oleh pemerintah. Satu suara itu dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Selatan Rp3.000. Kalikan aja kalau parpol itu dapat sekian, kalikan 3.000. Ini bentuk bantuan pemerintah pada parpol.
Altiara kemarin Pak si ke coblos 200.000 Pak. Subuh-subuh diketok wong. Itu tidak bukan. boleh. Oh beda itu Tidak Pak. Ya? boleh. Oh itu Itu lain. namanya Iya. serangan rezeki subuh. Ya. Semoga Iya, tidak iya, ada ya Pak ya di tahun Ah, ini jangan ya Pak ya. itu. Jadi jangan kita menggadaikan dengan cara-cara seperti itu. Iya. Jadi kita harus menyadari suara kita itu akan menentukan arah negeri kita ini. Kebijakan yang akan diambil tentunya melalui ya regulasi, aturan, yaitu tentang bagaimana program-program ke depan. Betul. Bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana mempercepat apa yang diprogramkan oleh Bapak Gubernur. Infrastruktur di Sumatera Selatan berjalan dengan bagus. Coba gimana kalau suasana kondisi politik kita di Sumatera Selatan dalam keadaan curat marut? Nah, baca lah. Bangun jalan, batunya di Maling Wong. Betul. Nggak aman di Palang Wong. Ini kan karena kurang pemahaman. Iya. Nah itu. Ini perlunya artinya masyarakat harus paham. Masyarakat harus diberikan pembelajaran melalui pendidikan politik. Iya. Bahwa suara mereka, hak mereka, ada juga kewajiban mereka dan memiliki tanggung jawab terhadap negeri ini. Nah, gitu. Betul. Karena kita tahu Pak dari rumah menuju ke TPSKG 5 menit untuk 5 tahun. Ya, betul. Betul. Iya. Sudah mempersiapkan nih Pak kaget nak nyoblos siapa. Iya. Jadi dikira-kira Tapi siapa agak sih? ngetok-ngetok sobo nih, mau mana Pak? Kadang terbangun. Kalau tidak terbangun Pak, berarti lenyap. Itulah apa namanya artinya kita sosialisasi Ya. melalui Pal TV Mas ya Pak Didi, ya. Mbak Tiara, Tiara. Pal TV yang kita cintai ini, iya, menjangkau seluruh sel-sel rumah-rumah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, bahkan di luar Provinsi Selatan. Pal TV ini, bagaimana urgennya Betul. pesta yang diberikan memang untuk rakyat. Rakyat diberikan kebebasan, akan menentukan siapa yang menjadi wakilnya. Betul. Siapa yang menjadi pemimpinnya, tanpa adanya dipengaruhi embel-embel yang sifatnya instan sesaat. Nah itu, cak kira-kira gunting rambut, salah potongan 3 bulan nyesal. Benar. Nah itu, Setahun, setahun. Benar. Nah potong di sini, salah potongan itu, Benar. salah coblos. Jadi jangan dipengaruhi. Setiap parpol, setiap pemimpin, calon pemimpin, setiap calon bupati, mereka berhak untuk mendapatkan informasi tentang program kerja mereka, apa sih program strategis dari para calon-calon kita, nah, sehingga ya ibaratnya jangan membeli kucing dalam karung. Nah itu, salah pilih, Nyesel 5 tahun. kira-kira seperti itu. Baik, Pak Fajri, ini juga pertanyaannya melibatkan masyarakat juga. Kalau Iya. tadi kan Kesbangpol sudah ada sinergi juga dengan stakeholder ya Pak ya. Betul. Nah Kesbangpol ini ada tidak Pak bekerja sama juga atau melibatkan masyarakat untuk menjaga stabilitas politik yang ada di Sumatera Selatan? Ya, namanya kan stakeholder, khususnya di Kesbangpol, kita ada program nanti untuk pendidikan politik bagi anak-anak pemilih dini ya, pemilih Itu awal. nanti ya Pak ya, nanti itu ya Pak ya. Ya, sudah kita ada program, tinggal berjalan yaitu Kapan itu, 2023 atau 2024 Pak? 2023 mencapai 2000 sampai pelaksanaan 2024 ya, Februari ya kita apa namanya pilihan legislatif dah itu. Berarti awal ya Pak ya? Ya awal. 2024 itu ya? 2024 bulan Februari itu. Oh bulan Februari. Iya. Iya awal berarti. Iya. Baik ya, kalau itu pemirsa, Pak Fajri kita break sebentar karena ada yang nak liwat ini Pak. Ayo Iya. lanjut. Baik. Tapi bukan caleg ya Cek Didi ya? ini Bukan. Lewat ya? Jadi Bukan. untuk pemirsa yang baru nonton untuk Halo Palembang pagi ini, kita tema adalah peran dan tanggung jawab Kesbangpol dalam menjaga stabilitas politik selama periode pemilu. Altiara Didi Valdian bakal balik lagi setelah kok ini. Jangan kemana-mana.
Baik, terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang di segmen kedua kita live dari Studio Pal TV memang punya kita. Masih bersama narasumber kita yaitu selaku Kepala Badan Kesbangpol Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Al-Fajri Zabidi SPD MM, MSPDI untuk sudah hadir di Studio Pal TV untuk pagi ini ya. Betul Nian, dari gelar nyoba luar biasa Nian jadi dia. Ya. Kita S1 BI dan sudah S1 BI. Kita S2. Saya aja kali. Iya. S2 Pempe Siko 10.000. 10.000. Yeah. Baik, pemirsa yang ada di rumah, memang acara Halo Palembang ini kita buat santai baik ya Pak ya, karena Yeah. kita ngomongin soal politik juga. Pak Fajri, ini kalau dari Kesbangpol Sumsel Dewe ini ngawasi potensi konflik pemilu di 2024 atau bahkan 2023 ini sudah mulai ya Pak ya. Itu cak mana Pak? Ya, ini yang dikatakan dengan kewaspadaan dini. Kita di Kesbangpol itu ada bidang dikatakan dengan kewaspadaan dini. Banyak sekali keterkaitannya. Bawang dak katik ribut. Ya. Jadi kita memberikan informasi, melihat, mendengar, koordinasi. Kita waspada. Setelah tahu ya kita bagaimana berkomunikasi, berkoordinasi dan memberikan saran kepada kepala pemerintahan, namanya Pak Gubernur melalui Pak Sekda. Pak, jalan sini seperti ini. Pak, ini kondisi ini sudah ada titik-titik api. Ya. Sampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana untuk waspada. Hidupkan sel-sel kita, jaringan-jaringan kita. Intelijen kita menyampaikan informasi ini. Jadi 24 jam. Mata, hati, telinga, pikiran. Mendengar, melihat, menyerap, dan cegah. Deteksi. Lakukan sesuatu. Agar bagaimana outputnya masyarakat ini tenang, nyaman. Kalau kata Cek Daus itu, iya. Badan lemak, katik penyakit, sen banyak, utang dak katik. Betul. Kira-kira cai. Mati Ini masuk lama surga. manuk itu. Benar. Jadi masyarakat yang nak jual kangkung ke pasar, jalannya bagus, ada rasa aman, sehingga kondisi Sumatera ini betul-betul terjaga. Kalau kondisi keamanan terjaga ini kebutuhan primer ya bagi hidup kita ya. Coba kalau udah aman, mana masyarakat kecil itu jual kangkung ke pasar, tidak laku. Kalau udah makan ya, angka kejahatan meningkat. Nah gitu. Nah, jadi luas sekali. Jadi Bankesbangpol ini, stakeholdernya, sel-selnya, institusinya, hal-hal yang sifatnya berpotensi akan menyebabkan situasi dan kondisi Kamtipmas, politik itu harus kita waspadai dan kita cegah, kita tangkal. Betul. Nah Pak, kalau dari kita di Kesbangpol Sumsel untuk mengatasi ya itu tadi Pak, misalnya disinformasi, misalnya ada penyebaran berita palsu, tentu dapat mengancam itu tadi stabilitas politik selama pemilu ini. Cak mana nih Pak? Ya, artinya Bankesbangpol itu kan jaringannya sangat luas. Misalnya potensi terhadap kerukunan umat beragama, interumat beragama dengan pemerintah. Kita ada jaringan kita namanya FKUB. FKUB itu adalah kumpulan dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimanapun Sumatera Selatan ini adalah masyarakat yang berbudaya. Betul. Masyarakat yang memiliki kultur, Ya. menghargai budaya, menghargai tokoh masyarakat. Penyelesaian hukum yang sifatnya bisa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan, melalui melibatkan tokoh masyarakat. Kenapa tidak kita tempuh? Ya. Jangan maling sendal langsung ke polisi. Penuh penjara itu. Benar. Kita kan ada penghulu. Kita ada namanya tua-tua kampung. Ya. Ada namanya tua-tua adat. Bagaimana potensi konflik ini kita menjadikan potensi kedamaian. Kalau langsung kepada polisi, tidak akan selesai api dendam ini. Maka kita ada namanya adat kita, tepung tawar ya, tepung beras ya, bertepung tawar ya. Seluruh keluarga yang merasa salah datang ke keluarga yang merasa dirugikan karena kekeliruannya, karena permasalahan anak, permasalahan perbuatan. Yang tadinya kan konflik
Dua keluarga besar akan menyatu menjadi ibarat suatu keluarga besar. Indah betul. Jadi kultur masyarakat Sumatera Selatan ini kita tumbuh kembangkan. Kita pelihara, kita jaga. Kita ini memang demokrasi, tapi ingat kita ini memiliki ciri khas namanya demokrasi Pancasila. Etika, adat, akhlakul karimah, petuah-petuah adat. Ini masih terpelihara dengan baik dengan Sumatera Selatan. Coba lihat itu di Oku Selatan itu. Masih ada kearifan lokal kalau ke pasar pakai kait. Kalau di Palembang sudah ada katik lagi ya Pak Ya masih ada. Jarang. Masih Iya. ada. Tapi kayaknya Indah sekali. agak bermerek mungkin Pak. Tapi kayaknya ada Yo, emasnya jadi. yo itu Iya. bisa. Baik, Pak, kalau misalnya, Kak Cek Didi, Tidak, Kak tidak, Cek tidak. Didi, nak Nggak, ngomong nggak, apa Cek tanya Didi? dulu. Pak, kalau misalnya sudah terjadi kerusuhan, Cek itu ya Pak sudah situasi darurat di tahun politik ini, apa Pak langkah-langkah dari Kesbangpol dewek? Jangan sampai dong. Jangan sampai terjadi. Jangan Nah, sampai. kalau Kita misalnya optimis, terjadi, kita Pak. optimis. Ya, jangan berandai-andai. Berarti tidak boleh berandai-andai ya Pak Ya, Harus kita memang damai. real. Saya optimis. Rekan-rekan Forkopimda optimis. Masyarakat Sumatera Selatan adalah masyarakat yang cerdas. Kita keturunan orang yang berbudaya. Kerajaan besar pernah ada di Palembang, Iya. Sriwijaya. Kuasaannya sampai Madagaskar. Ya, ya jangan sampai terjadi seperti Betul. itu. Baik, berarti Baik. Kesbangpol tuh positifnya nih ya Pak Ya, kita Pokoknya positif untuk thinking tapi disertai dengan usaha. usaha Betul. tadi dengan Karena stakeholder persiapan tadi. Iya. Kita tahu Pak tahun politik kaget masuk ajo ujiung. Oh, politik itu memang kejam. Apa Cek Didi kejam tuh ngapu Kita balik, politik itu indah. Ya, Boleh. politik itu Politik indah. itu Padahal indah. sebenarnya politik itu indah Pak. Indah. Jangan diplesetkan politik itu kejam. Itu pikiran-pikiran yang menyesatkan. Sekarang ganti. Apa Pak? Politik itu indah. Politik itu indah. Maka perlu pembelajaran politik. Betul. Bahwa setiap warga negara sudah dijamin. Ya. Pasal 27, pasal 28. Tentang beragama pasal 29. Negeri ini luar biasa menghargai. Oke. Coba kalau misalnya untuk beragama ya, kebebasan beragama. Jalan ke negeri Mesir. Untuk menjadi seorang khotib, jangan harapkan menjadi seorang khotib kalau tidak ada sertifikat. Coba kita di Sini. baru pacak jus 1 jus sudah langatoi wong. Bener. Malaysia, Heeh. kalau tidak salah 7.500 masjidnya, semua negara yang membangun. Iya. Kita setiap saat nak bangun masjid, Mhm. setiap saat nak berimpak. Ya. Khotib, imam negara masuk, kita. Mhm. Keluarga meninggal, coba-coba di Arab Saudi, coba-coba di Mesir. Takjiah 40 hari, lebih dari 8 bulan kau dah ditangkap laskar. Kita nak 14 hari, 14 malam, nak 40, nak 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 40, sampai 100. Semogalah jamaah kita bertakjiah itu, bertazkirah itu sampai jalan. Pemerintah mempersilahkan, bila perlu kita undang polisi, Pak Polisi tolong diamankan. Ya. Datang. Indah negeri ini. Kita jaga negeri ini. Jangan sampai kita diprovokasi. Tapi Pak kadang yang kita dengar berita-berita perang di politik ini, si A menjatuhkan si B menjatuhkan si A, itu cak mana Pak? Itulah namanya pendidikan politik. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Akhlak, etika, attitude. Pendidikan politik itu perlu pemahaman, pembelajaran bahwa kita memiliki hak Iya. tanpa diembel-embeli, diganggu. Kalau ada yang nak ngejuk duit segala, laporkan kepada aparat, selesai. Iya. Hak saya akan menentukan pilihan. Tidak bisa diintervensi, tidak boleh dipaksa-paksakan. Kalau intervensi, dipaksakan, lapor kepada Mbak Tiara, laporkan kepada polisi. Betul. Harus lapor saya dulu ya Pak ya. Dari kami berdua ini lah cocok enggak Pak nyalek DPRD kota nih? Wah, luar biasa ya itu. Silahkan, itu kan berhak untuk dipilih dan memilih. Tergantung dari masyarakat. Tetapi di Mbak Tiara, ketika sudah terpilih, memilih punya kewajiban. Betul. Punya kewajiban, bukan menuntut hak saja, tapi di situ ada melekat kewajiban.
dan yang utama adalah tanggung jawab. Kita tanggung jawab dengan Sumatera Selatan ini. Kita punya tanggungan generasi-generasi penerus kita. Jangan disumpah serapah gara-gara Pak Didit pada zamannya bahwa negeri ini compang peranang masuk neraka. Betul. Itu Tapi ya, Pak, Pak, kadang kita jingok juga nih Pak di baliho-baliho, spanduk-spanduk. Kadang kok masih budonian budak ini lah nyalek. Negeri ini menjamin hak. Iya. Lebih dari 17 tahun Boleh. punya Boleh hak. ya, Pak ya? Nak nyalon ada usia semuanya kita Tapi kalau melok kepemimpinan zaman Nabi kita Pak, di atas usia 40. Kematangan dewasa. Panglima Rasulullah pada saat perang ada yang umurnya 21 tahun. Jangan memplesetkan. Ya. Jadi boleh ya Pak ya? Wah, Berarti aduh. Altiara ini Pak di Kita atas kembali 40 kepada lah bisa. aturan. Maaf Pak, saya belum 40 Oh, belum- tahun. belum 40 Pak ternyata. Belum 40 tahun. Baik, karena kita juga pengen Ya. tahu Pak, Cak itu kan. Berarti kalau misalnya untuk umur-umuran yang muda, sekarang ini bisa juga nyalon, Cak itu. Ya silahkan potensi negeri ini menjamin. Tergantung Ya. masyarakat. Tergantung ya, Pak, ya? masyarakat, tergantung programnya. Coba kita pada dinasti Ottoman. Muhammad Al-Fatih itu menguasai Yerusalem itu umur berapa? Artinya tidak tergantung kematangan itu usia. Artinya tergantung integritasnya, kompetensinya, Iya. kapabilitasnya. Diakomodir oleh aturan. Monggo silakan, tidak ada yang menghalangi. Baik Pak, kalau Bapak lihat Dewe, ini dari Kesbangpol kesadaran politik masyarakat ini Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini sudah bagus belum Pak? Atau masih ada yang Cuek, belum Pak. sadar tentang politik? Iya. Ya beraneka ragam. Inilah namanya perlu pendidikan politik. Banyak atau tidak Pak yang belum sadar nih Pak kalau Bapak lihat Dewe? Perlu kita pendidikan politik. Kita tidak bisa mengeneralisir ya. Kita terus berusaha dan berusaha. Bagaimana kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsinya, tentang hak dan kewajibannya, tanggung jawabnya kepada Sumatera Selatan, kepada Indonesia. Tanggung jawab itu bukan kepada kita, pada negeri ini, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada program nggak Pak? Untuk Untuk masyarakat, ngajak masyarakat sadar akan berpolitik. Wah banyak program gitu. Karena sejujurnya Pak, kalau dari diri Altiara kurang terlalu berminat untuk ke politik sejujurnya, Cak itu. Nah, Cak mana Pak, Bapak ngajak masyarakat yang Cak ini, Cak itu ya, untuk sadar politik itu memang harus, Cak itu. Betul. Ya artinya politik itu apa yang dikatakan dari Tiara tadi kan kurang tertarik untuk mungkin pileg ya. Iya. Tapi yang dimaksudkan ini hak politik ini bahwa Tiara memiliki hak untuk memilih. Dan pilihan itu dipertanggungjawabkan Tiara. Pertanggungjawabkan kepada negeri ini. Memilih dasar apa? Punya dasar tentu. Oh ini kompetensinya, ini programnya bagus. Ini program kerakyatannya. Outputnya seperti itu. Dia cantik juga. Wah banyak pilihan Pinter dia. pula. Iya. Pintar pula. Cantik, pintar, berduit, Iya. konsisten, Iya. takwa. Waduh. Waduh. Itu nih Ya silakan. Iya. Jadi banyak pilihan itu rakyat silahkan memilih Nah, tanpa itu adanya dia. interferensi. Pokoknya ya Pak ya, ini jangan ada yang golput ya, sekali lagi kalau Nah, dari iya. kata-kata Bapak tadi memang harus memilih ya, itu Nauzubillah. CDD. Iya. Walaupun tidak terlalu berminat dengan politik, tapi ada hak pilih tadi yang harus Betul. dipertanggungjawabkan. Ya kan ada tanggung jawab tadi. Pendidikan politik itu tanggung jawabnya. Apalagi Pak kalau di sekarang ini kita sosial media kan lah sudah semarak nian. Orang sekarang ini di sosial media itu sangat gampang mendapatkan atau menyerap informasi. Tinggal kita sendiri apakah itu hoax atau tidak. Baik-baik lagi kita sebagai netizen ya Pak. Kadang komen mereka tuh pedes-pedes. Nah mereka tuh kadang menggiring opini. Nah ngapain gitu nak nyoblos? Bener gak Tiara? Ngapain nak milih ini milih itu? Nah kadang itu Pak. Nah dari Kesbangpol Dewek cak mana nih Pak? Ya, Untuk kalau tanggapan di sosial media ini. Jadi kita sudah namanya ada undang-undang IT ya. Ya. Nah, namun saya lebih dari itu ingin menyampaikan. Ada yang dikatakan dengan fitnah, ya. Ada yang dikatakan bahasa dusun tuh ngupat. Iya.
masukkan ke sosial media kalau itu tidak benar, fitnah. Mana dosanya? Sampaikan kepada netizen, kalau berita itu tidak benar, fitnah. Betul. Sampai kapanpun itu menjadi kunci saudara untuk masuk surga. Yang kedua, ghibah. Kalaupun itu benar, apa kata Tuhan? Tutuplah aib. Kalau engkau menutup aib, Betul. maka aibmu akan ditutup Betul. di padang mahsyar. Menutup Itu dari aib pendidikan agama ya. Resiko menggunakan sosial media Iya. kacamata agama. Nah, dulu saya pernah mempopuliskan namanya saring sebelum share. Betul. Saring dulu, bener apa tidak itu. Fakta apa palsu. Jadi cerdas-cerdas kita menggunakan sosial media. Dan sudah banyak ketika nge-share, tidak disaring, lah banyak masuk penjara. Jadi harus cerdas-cerdas menggunakan sosial media. Nah, uji Pak Fajri tadi mengupat. Pak Fajri itu hebat. Nah, ini ngupat apa ya, Pak? Pak. Itu dia Pak ya, harus jadi Ya. pengguna pintar lah teknologi ini. Betul. Pak, kalau dari Kesbangpol Sumsel Dewe bekerja sama dengan KPU, Bawaslu Ya. itu seperti apa Pak? Nah, itulah bagian dari stakeholder kita. Seperti apa Pak? kerjasama? Anggaran kita siapkan ke anggaran itu. Banwaslu kita siap bantuan dari pemerintah provinsi ada, Oke. dari kabupaten apa ada. Luar biasa negeri ini, pemerintah ini yang notabene uangnya dari rakyat dipergunakan untuk pesta demokrasi ini. Jangan biaya yang mahal ini menghasilkan kepemimpinan yang tidak maksimal. Ya. Iya. Sehingga kondisi Sumatera Selatan ini ya tidak optimal. Kalau tidak optimal kondisinya tidak kondusif, mak mano nak menghasilkan hasil pembangunan yang maksimal. Ya. Di bidang pendidikan 2045 negeri ini ada negeri emas. Kita punya namanya pemuda. Itu yang surplus. Yang sekarang anak SD, anak TK, yang lagi kita bina, lagi kita didik, akhlaknya, gizinya. Sumatera Selatan ini dapat terbaik nasional untuk stunting. Inilah yang akan mewarisi negeri ini, yang akan menjadi kepemimpinan di negeri ini. Apabila ini goal, pada saat ini kita mengelola anak-anak kita ini, Indonesia 2045 menjadi 5 negara penghasil ekonomi terbaik. Punya tanggung jawab Tiara, punya tanggung jawab Didi, Ya. punya tanggung jawab Pak Fajri terhadap negeri ini 2045. Ketika ini tidak tercapai, ada pertanyaan salah satu Tiara sama Didi sama saya di dalam kubur nanti ketika sudah nggak ada, kau harus bertanggungjawabkan terhadap negerimu ini. Ini agak ngeri Pak ya kalau ngomong soal alam kubur ya Cik Didi ya. Kalau Cik Didi ini belum siap Pak. Ini harus sadar gitu. Siap. Harus siap. Siap, Benar sadar. Pak Fajri? Iya. Iya. Jangan ngomong Cik itu pagi-pagi Cik Didi ya Pak Fajri. Tapi benar kan itu kan? Kita Benar. punya tanggung jawab. Iya. Karena pendidikan politik itu kita punya tanggung jawab. Bukan sifat icap plus sudah. Tidak seperti itu. Baik. Memang 5 tahun ya Pak ya. Iya. Ya, Pak ya, aku kerjonya dewe. Cik Didi kita bakal balik lagi Pak, yo. Cik Didi jangan lupa untuk sholat duha dulu ya. Karena tadi Tadi lah ngomongin ngomong- soal alam kubur tuh takut Cik itu pemirsa yang ada di rumah. Baik, dan Halo Palembang bersama Bapak Fajri akan kembali setelah Insiko ini. Terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, dan untuk semangat pagi ini mungkin masih agak lesu-lesu karena belum sarapan atau juga belum berolahraga, karena kita tahu sebaiknya setiap pagi itu minimal 15 menit untuk berolahraga. Setelah dari keringat sudah kering galau, mandi, bersih-bersih, sekarang nonton Pak TV karena masih ada Siko segmen ini bersama Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Fajri. Betul. Pak, kalau pagi berolahraga berapa lama Pak? Olahraga favorit apa Pak? Ya kalau sekarang udah kan usia ya paling jogging. Jogging ya Pak ya. Ya jogging, jalan gitu. Biasanya berapa menit Pak?
Ya mana seikhlasnya. Iya seikhlasnya mungkin Pak Paji dari rumah Bukit ke Monpera. Iya, jauh juga. Oh, jauh itu juga jadi tuh, dia, ya. 30 menit itu ternyata. Oke. Nah, ini kita masuk lagi pemirsa yang ada di Ya. rumah masih ngebahas tentang tema kita, peran dan juga tanggung jawab Kesbangpol dalam menjaga stabilitas politik selama periode pemilu. Nah, kalau dari Kesbangpol Sumsel Dewe Pak, koordinasi dengan aparat keamanan. Ya. Untuk menghadapi potensi ancaman ya Pak terhadap stabilitas politik selama periode pemilu Cak Mano. Ya, tentunya ya stakeholder kita apa yang saya sampaikan tadi banyak sekali, termasuk ormas, FKOB, tokoh agama, forum kesatuan kebangsaan, banyak sekali itu forum-forum itu. Jadi segala sesuatunya itu kita koordinasi, kita monitor, berkomunikasi. Intinya apa? Tadi komunikasi, harmonisasi, integrasi, koordinasi. Ya. Dalam segala hal, ormas yang akan menyampaikan aspirasinya melalui unjuk rasa, Ya. silakan, dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh aturan. Tetapi unjuk rasa yang bagaimana? Mhm. Tidak subjektif, menyampaikannya dengan cara yang baik, Ya. tidak merubah fasilitas umum. Haknya silakan, tapi kewajibannya jaga fasilitas umum. Jangan subjektif, menjelek-jelekkan. Pemerintah welcome, luar biasa negeri ini. Nah, laporkan sebelum 1 hari ke pihak Intelkam, Poltabes, Ya. Polda, Kajati, Kajari. Bukan apa? Agar kita institusi pemerintah mempersiapkan keamanan datang, menyambut mereka dengan baik. Kan dimuliakan loh. Disambut, silakan, waktunya sekian yang diminta. Di sini tempatnya. Dijaga jangan sampai ada provokasi. Negeri mana yang seperti ini? Nah itu. Di Kajari disampaikan seperti itu, di Kajati seperti itu, di gubernur, di kota sampaikan. Dan kita juga eksekutif, legislatif, yudikatif, welcome anytime, silakan. Masukan-masukan. Ini malah kita butuh informasi-informasi ketika ketidakadilan, ketidakbenaran. Aparat kita menyimpang dari aturan juknis juklak itu, laporkan. Tapi apa? Liutami makarimal akhlak dengan cara yang bagus, karena negeri ini negeri Pancasila. Ya. Makosib syariah. Kita dapat kemerdekaan ini bukannya hasil pemberian. Berapa generasi yang bergelimpangan darah, harta, tetes darah, air mata. Kita punya tanggung jawab kepada mereka. Jangan sampai generasi ini, yang generasi sebelumnya bertumpah darah, pernah bersumpah, satu tanah air, satu bahasa, satu tanah air, satu bahasa, apa satunya lagi itu? Sumpah Pemuda. Nah, Berbangsa. Berbangsa satu. Nah, jangan sampai pada saat ini 28 Oktober 1928 itu sirna di generasi kita. Itulah masuk neraka di kau kalau kita tidak tanggung jawab seperti ini. Nah, Cak Inilah namanya pendidikan politik itu. Pak Fajri nih, Pak Fajri Jul, rasunya nunjuk gitu neraka nih. kaku terus ini, Iya. Pak. Iya. Nah, neraka Kecil tadi. daus bel ada. Iya. Iya, artinya kita punya tanggung jawab. Iya. Di melalui Pal TV. Ya. Sampaikan pendidikan politik itu kepada kru. Menyampaikan kepada netizen. Nah, ini Iya. kan bidangnya, bidang Tiara, bidang saya kan bidang Bankes Bangpol. Betul. Ulama juga salah seperti satunya itu. hari ini, Pak. Iya. Kita juga sudah Nah, inilah hadirnya bersosialisasi. kita di studio ini sebagai bentuk apa? Pendidikan politik dalam tanggung jawab kita kepada negeri ini. Ini Oke. serasa kami ini dengeri khotbah politik loh Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi, Betul, karena rasa pengen kita jangan ada yang golput ya. betul, Pak. Kira-kira dalam sudah masuk tahun pemilu ini sudah ada terjinggo ada Pak kecurangan-kecurangan? Atau apa langkah kita kaget jangan sampai ada terjadinya kecurangan? Ada deh gitu. Ada, Pak, ya? Nggak perlu kita publikasikan. Oke. Tapi itu udah Ya. boleh dipublikasikan ya Pak. Ya, kita punya memang tugas dan tanggung jawab. Kita selesaikan dengan tugas kita.
Iya. Itu tidak perlu berbicara. Sedikit Pak, jangan ada deh tadi Pak. Jawabannya Pak. Iya, seperti ini apa namanya ya kita apa Yang umum-umum Pak. Ya, Pak Presiden Pak Jokowi akan adanya perubahan iklim ya. Ya. Perubahan iklim ini akan masa panen, masa cuaca ini akan menyebabkan apa namanya sesuatu yang harus kita antisipasi. Ya. Bagaimana ketahanan pangan kita? Betul. Jangan sampai kita negeri kita tergantung dengan negeri lain. Coba Ukraina dengan Rusia memiliki dampak. Maka Pak Gubernur merubah mindset masyarakat Sumatera Selatan dengan gerakan sumsel mandiri pangan. Pot bunga kita tuh coba kita tanam cabai, tanam bawang. Ini kan penyumbang dari inflasi. Kalau setiap rumahnya Tiara yang potnya yang mahal-mahal tuh tanam nih bunga Nusa Indah, kemudian kaca piring janda apa tuh? Janda bolong. Nah, Janda bukan saya bolong. yang ngomong itu. Bukan. Silakan, tapi ada porsinya. Jangan dikit-dikit minta laki, cabai mahal. Nah, jadi kita yang cipiannya bisa kita antisipasi, kita tanam tanpa mengeluarkan keringat. Indah cabai ada di situ, daun ubi ada di situ. Ya. Ini luar biasa walaupun kecil. Ya. Mindset dan paradigma kita yang namanya sifatnya pemakai, pembeli itu kita ganti menjadi penghasil. Kecil-kecilan. Nah, benar. Itu kira-kira Tapi itu. Tiara tanahnya kecil Nah, Pak. ini contoh Orang deteksi pacaran yaitu. anak-anak tadi. Tanahnya kecil Pak. Ini Iya. apa Bapak beli tanah? Ado yo di kebun bunga do. Astagfirullah, itu Iya. balik lagi Cek Didi. Agak ngeri ini ngomongin Ustadz ini Pak. Baiklah, tadi ya Pak ya kalau ngomongin soal sinergi tadi ternyata bukan cuma TNI, Polri, tapi juga melibat ke masyarakat. Pastinya, gitu ya. pasti. Masyarakat yang di daerah-daerah itu masuk di pengawasan Kesbangpol nggak sih Pak? Seluruh Ya Pak ya? seluruh yang di kabupaten kota ya Bankes Bangpol kabupaten kota ada, kemudian FKUB dalam bidang hal tokoh agama ada di sana juga, ormas-ormas juga ada di sana, gitu, Karang Taruna, semuanya itu adalah satu kesatuan, tiada lain dan tiada bukan adalah menciptakan situasi dan kondisi Sumatera Selatan ini maju untuk semua. Betul. Gitu. Tapi Pak, terasa nggak sih Pak kita di zaman yang serba modern ini Pak Lima ujung tuh zaman edan Pak sekarang ini yang masyarakat ini sudah cuek nggak nih Pak sama politik Pak? Apalagi kayak kita menjelang pemilu kayak. Itulah tantangan kita ke depan. Nah itu tantangannya Pak. Itu namanya perlu pendidikan politik. Kita terus selagi hayat masih di kandung badan. Bagaimana tanggung jawab kita? Salah satu pertanyaan nanti oleh Mungkar Manakir, bagaimana tanggung jawab Didi dan Tiara terhadap kesinambungan negeri. Kalau negeri ini aman, sembahyang Jumat enak, Betul. ibadah enak, yatim piatu kita santuni, ke pasar enak, petaninya nanam tanamannya lancar. Apa bukan ibadah itu? Ibadah. Baik Pak. Nah karena kita segmen sudah terakhir ini Pak Fajri, mungkin himbauan kepada masyarakat. Pak Yo, apa yang nak kita ajak ke pemirsa Halo Palembang pagi ini, silakan Pak himbauannya. Masyarakat Sumatera Selatan, Ya. gunakan hak politik kita dengan sebaik-baiknya. Itu adalah hak dari kita semua. Dan tapi jangan lupa tanggung jawab dan kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Iya. Memberikan, menciptakan situasi dan kondisi kita, negeri ini, Sumatera Selatan ini aman, tentram, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, program Pak Gubernur dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu. Baik, dan yang pasti kita memastikan Pak bahwa pemilu yang aman, adil, stabil di Sumatera Selatan. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk Kepala Badan Kesbangpol Sumsel, Bapak Dr. Haji Muhammad Al-Fajri Zabidi yang telah hadir di studio Duo Pal TV dan juga membahas tentang peran dan juga tanggung jawab Kesbangpol dalam menjaga stabilitas politik selama periode pemilu. Baik, dan Halo Palembang usai dulu untuk hari ini pemirsa di 25 Mei 2023. Kita bakal ketemu lagi besok dengan tema dan narasumber yang lain lagi. Aku Didi Valdian. Aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sampai jumpa.